Wonodadi adalah sebuah desa yang berada di Kabupaten Kendal dan letaknya berada di Kecamatan Plantungan. Desa Wonodadi juga menjadi daerah bagian dari Kabupaten Kendal yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang. Memasuki desa dari arah utara, yaitu dari Desa Tirtomulyo atau orang setempat menyebutnya daerah Kambang, melalui jalan aspal yang cukup mulus menuju selatan. Wajah awal desa ini berupa area persawahan dan lahan perkebunan, dan diteruskan pandangan gagahnya Gunung Prau seakan-akan menyambut kedatangan kita memasuki desa Wonodadi ini. Nama desa Wonodadi diambil dari bahasa Jawa, wono yang berarti hutan dan dadi yang berarti menjadi. Dan bila diartikan, Wonodadi adalah hutan yang menjadi pemukiman atau desa. Atau kita bisa mengutip sumber lain bahwa dalam bahasa Sangsekerta, Wanadi adalah hamparan hutan yang diubah menjadi daerah pemukiman. Adalah Hashim bin Thayyib, tokoh sekaligus pejuang kemerdekaan yang menjadi pendiri dari desa Wonodadi. Beliau juga menjadi cikal kepala desa pertama dari desa yang indah ini. Demografi desa Wonodadi menunjukkan beberapa data bahwa mayoritas penduduk desa ini adalah petani dan pelaku usaha UMKM. Di sektor pertanian, warga di desa ini menanam padi, jagung, dan aneka tanaman palawija. Komoditas kopi juga banyak ditanam di desa ini. Untuk bidang UMKM-nya tergolong random dan bermacam-macam aneka usaha yang digeluti. Sedikit contohnya adalah usaha home industry, di antaranya adalah olahan makanan ringan dan beberapa olahan kopi khas Wonodadi. Dan untuk makanan khasnya adalah wagon, yaitu sebuah makanan ringan khas di daerah ini, dan juga ada renggenek yang terbuat dari tepung pati atau tepung singkong, berbentuk bundar seperti gelang dan berwarna kuning. Nah, desa ini juga erat kaitannya dengan sektor pendidikan, karena selain terdapat sekolah-sekolah negeri maupun sekolah konvensional, di desa ini berdiri fasilitas pendidikan yang berupa pondok pesantren dan juga beberapa madrasah-madrasah sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan sarana mencetak generasi cendekiawan dan para pemikir bangsa. Beberapa pondok pesantren tersebut menjadikan nuansa desa ini menjadi nuansa desa santri. Potret santriwan dan santriwati yang berjalan membawa kitab yang sedang dihafalnya menuju pondok pesantren membuat nuansa ini menjadi sangat renyah sekali. Pada perjalanan ini, saya menangkap suasana pesantren yang sangat khas dan sangat unik karena berbeda dari pondok pesantren pada umumnya. Di tengah perkembangan dan pesatnya pertumbuhan zaman ini, banyak bangunan dari pondok pesantren di desa ini yang masih mempertahankan bentuk bangunan pondok khas pondok di daerah pegunungan. Masih terdapat beberapa bagian pondok
yang menggunakan material kayu, dan kadang-kadang saya menemui ada yang dibangun dengan menggunakan 2 lantai, tapi materialnya masih menggunakan kayu. Dan lokasi pondoknya pun tidak menyendiri atau seperti pondok modern seperti zaman sekarang yang membangun dinding-dinding di bagian sisinya. Pondok pesantren di sini berbaur langsung dengan pemukiman masyarakat desa Wonodadi. Ya, tak ada barrier dan langsung berbaur dengan kehidupan masyarakat warga Wonodadi. Karena mungkin faktor itulah yang menjadi desa ini bernuansa sangat kental dengan suasana santri, persis seperti apa yang digambarkan dalam lagu qasidah yang berjudul Suasana di Kota Santri. Melanjutkan perjalanan mengelilingi desa ini, fokus saya alihkan untuk mengamati rumah-rumah warga desa di Wonodadi, yaitu tempat tinggal yang menjadi berlangsungnya kehidupan warga masyarakat desa ini. Pemukiman warga desa ini juga banyak yang rumahnya berdinding kayu. Kayu sengon menjadi material favorit warga desa Wonodadi. Dan kalau kita amati, warna dominan dari rumah-rumah warga ini yaitu berwarna putih di bagian dinding kayunya dan warna biru atau hijau pada bagian kusen pintu maupun kusen-kusen jendela. Perpaduan warna tersebut menjadikan corak yang sangat khas pemukiman warga desa Wonodadi. Ya, meskipun sudah banyak berdiri bangunan-bangunan rumah yang bergaya modern dan menggunakan material dinding bata maupun dinding tembok, vegetasi pohon cengkeh ditanam di halaman rumah dan di sekelilingnya karena selain habitatnya yang sangat cocok, entah sebab apa, mungkin komoditas cengkeh ini menjadi komoditas tambahan karena jika dilihat harga per kilo dari komoditas cengkeh itu harganya stabil dan semakin bertambah mahal. Tidak bisa dipungkiri bahwa pohon-pohon cengkeh ini memang tergolong sudah sangat langka dan hanya hidup di daerah dataran tinggi beberapa meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, warga Wonodadi juga sangat ramah dan juga sangat murah senyum. Ya, sungguh nuansa yang sangat damai dan sangat adem, bisa menikmati suasana pedesaan daerah pegunungan ini. Kiranya sudah cukup video ini menemani kalian, dan semoga untuk warga Wonodadi, semoga kalian para warga tetap diberi kesehatan dan dilancarkan atas rezekinya, dan semoga diberi kenikmatan-kenikmatan yang sangat melimpah. Untuk kalian yang menonton video ini, saya doakan juga dalam kondisi sehat dan dalam keadaan rezeki yang melimpah. Saya John atas nama kru Vistaholic mengucapkan sampai jumpa.